طيب بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, ma'asyiral ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang semoga dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu. Di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini, sampai detik ini, yang dengan nikmat tersebut Allah izinkan kita untuk hadir di majelis ta'lim ini, di antaranya adalah waktu atau umur yang sampai hari ini alhamdulillah Allah masih berikan itu kepada kita hamba-hambanya. Masa yang dengannya Allah bersumpah, yang dengan salah satu namanya yang disebut dengan tahun. Belum lama ini baru saja kita lewati gerbangnya. Bagaimana kita di hari ini? Sudah berada di tahun 2024. Sekitar 14 hari atau 15 hari yang lalu kita baru menapaki gerbang tersebut. Terlepas bagaimana telah kita bahas bahwa kalender Hijriyah atau kalender Masehi, bukan kalender Hijriyah, kalender Masehi ini memiliki kontroversial. Bagaimana ketika penyusunannya dan segala macamnya, bahwa ini agenda kaum kufar untuk mengacak-ngacak agama Islam. Namun yang terjadi saat ini memang kita sudah terbiasa. Dan sekitar 14 hari atau 15 hari yang lalu kita baru mengawalinya. Kita menapaki gerbangnya dan kita sampai hari ini dan akan terus seperti itu ke depannya. Kita akan menjajaki, berjalan di atas deretan-deretan angka yang kita sebut dengan apa? Tanggal. Kita berjalan di atas deretan-deretan angka tersebut. Kita lalui deretan-deretan angka tersebut. Dan ini menjadi bukti bagi kita semua bahwa yang namanya waktu itu terus berjalan, masa terus mengalir, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Dan waktu tidak perlu meminta izin kepada kita, tidak butuh konfirmasi dari kita untuk dia terus berjalan dan mengalir. Tinggal bagaimana kitanya. Kita sebagai hamba-hamba Allah yang telah Allah berikan itu semua, akankah kita termasuk golongan orang-orang yang merugi atau golongan orang-orang yang selamat dari kerugian tersebut?
Bukankah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, dengan waktu, yang ini menunjukkan bahwa waktu yang Allah berikan kepada kita itu bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang main-main, tapi urusan masa, waktu adalah perkara yang besar. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah menggunakan nama makhluknya. Kalau kita sebagai makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah, apapun makhluk tersebut, sehebat apapun makhluk tersebut, semulia apapun makhluk tersebut, kalau makhluk kita tidak boleh menggunakan sumpah dengan nama mereka. Orang salehkah dia? Para nabikah dia? Para rasulkah dia? Atau mungkin para malaikatkah dia? Para syaitankah dia? Atau makhluk-makhluk yang lainnya? Kita tidak boleh bersumpah dengan hal-hal tersebut. Demi matahari, demi bulan, demi siang, demi malam, demi fulan atau demi fulana, atau bahkan demi Rasulullah, tidak boleh. Demi ibu dan bapakku, tidak boleh. Karena seorang makhluk tidak boleh bersumpah dengan nama makhluk. Seorang makhluk hanya boleh bersumpah dengan nama Allah, dengan sifat Allah. Demi Allah, demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim, demi yang jiwaku berada di tangannya, demi Al-Quran, karena Al-Quran itu kalamullah, sifatnya Allah. Adapun Allah Subhanahu wa taala bebas. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatunya. Oleh karenanya Allah bebas bersumpah dengan apapun. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluknya, ini menunjukkan bahwa makhluk yang digunakan bersumpah oleh Allah memiliki suatu perkara yang sangat besar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? Dengan matahari, wasyamsi, dengan waktu duha, waduha, wal qamari, dengan qamar. Kemudian dengan apa? Malam, dengan siang, dengan waktu fajar. Dan diantaranya Allah bersumpah dengan masa, yang insya Allah semua dari kita hafal surat ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian yang nyata. Lihatlah bagaimana Allah bersumpah dengan waktu, yang kita sebagai hamba Allah gak akan pernah bisa lepas dari waktu. Semuanya berkutat dalam waktu, baik itu berupa umur ataupun berupa waktu yang saat ini berjalan, dan sama-sama berkaitan. Keduanya berkaitan. Yang ini semua adalah halnya masa yang tadi Allah gunakan bersumpah dalam awal surat ini. Kemudian Allah jelaskan mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa. Ada apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan diksi atau pemilihan kosakata dalam Al-Quran itu bukan sesuatu yang sia-sia atau asal belaka, itu enggak. Pemilihan diksi atau pemilihan kosakata dalam Al-Quran itu pasti ada munasabahnya, ada hubungan erat antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Begitu pula dengan hal ini. Bagaimana Allah bersumpah dengan masa, dengan waktu. Kemudian Allah jelaskan, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian yang nyata. Karena gak sedikit ayolah hebat manusia-manusia yang merugi dengan waktu mereka. Allah kasih umur, Allah kasih waktu, berlalu begitu saja, terbuang sia-sia, terpakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, lalai,
atau bahkan malah diisi dengan sesuatu yang bermaksiat. Masa mudanya habis dengan hanya huhuhaha tanpa ada diisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Oleh karenanya kita semua sebagai manusia sejatinya kata Allah dalam kerugian yang nyata. Nyata ruginya. Tapi kadang kita nggak sadar. Kita nggak sadar. Tapi kerugiannya nyata. Di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia habis umurnya, tidak mendapatkan hasil keuntungan secara duniawi, ataupun kalau dapat sangat sedikit, sangat kecil dibandingkan manfaat yang Allah janjikan kebaikannya dalam agama Islam. Di akhirat dia pun merugi. Perbekalannya tidak cukup, amal salehnya kurang, maka sungguh kerugian yang sangat amat nyata. Namun ayolah hibba, di dalam rentetan ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyampaikan hal ini begitu saja. Manusia dalam kerugian yang nyata. Tidak terhenti sampai di situ. Namun Allah lanjut, illal ladzina amanu. Allah kecualikan. Ada loh orang-orang yang enggak rugi itu dalam masalah waktu itu ada. Siapa mereka? Illal ladzina amanu. Mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya keimanan sama Allah. Mereka orang-orang yang tidak pernah merugi. Sepanjang kehidupannya, sepanjang waktunya, selagi keimanan tersebut ada dalam hatinya, ada dalam dadanya, orang tersebut tidak akan pernah merugi. Karena setiap detiknya dihitung pahala. Karena keimanan ini adalah ibadah. Beriman kepada Allah adalah suatu ibadah. Dan keimanan, kalau sudah tertancap dalam hati dan terus dijaga, maka berarti keimanan ini langgeng, senantiasa ada. Bahkan sampai kita tidur pun keimanan tersebut ada dalam hati kita. Berbeda dengan orang yang salat. Ibadah salat, kalau kita lagi tidur, ya tidur kita. Tidak melakukan gerakan salat. Kalau kita zikir, kalau kita tidur, berhenti lisan kita berzikir. Tapi kalau keimanan kepada Allah, walaupun kita tidur, keimanan tersebut ada dalam hati kita. Terus tertanam dalam hati, sehingga setiap detiknya terus mengalir pahala. Karena kita senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah merugi orang-orang yang beriman. Contoh manusia-manusia yang Allah kecualikan pada ayat yang kedua tadi, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian yang nyata. Yang tidak merugi satu, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa amilus salihat, dan yang mengamalkan amal saleh. Iman saja nggak cukup. Karena kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, kita butuh pembuktian. Mana buktinya? Dengan beramal saleh. Sehingga orang-orang yang hanya mengandalkan keimanan kepada Allah, saya yang penting sudah iman sama Allah lah, gak apa-apa gak sholat juga. Kan katanya kalau orang beriman pasti masuk surga. Gak sholat juga gak apa-apa, yang penting kan sudah beriman. Enak sekali dia bilang seperti itu. Iman dan amal saleh saling berkaitan. Yang kedua-duanya harus dijadikan satu. Bagaimana dalam pembahasan hadis Jibril yang kita bahas setiap malam Jumat di setiap pekan ketiganya, kita telah jelaskan tatkala Islam dan iman bergabung, maka maknanya berbeda. Islam
Amalan zahir, iman, amalan batin. Tapi tatkala dipisah, Islam disebut sendiri dan iman disebut sendiri, maka maknanya satu, gabung. Amal zahir dan amal batin. Di dalam ayat ini disebutkan hanya iman dan amal saleh. Berarti dalam satu konteks ini dua-duanya ada. Namun amal saleh di sini tidak disebut sebagai Islam. Namun amalan zahir, karena amalan batinnya sudah disebutkan sebagai iman. Sehingga dua-duanya saling berkaitan. Saling mengikat antara satu dengan yang lainnya. Sehingga harus dijaga antara keimanan dan amal saleh kita. Kemudian lanjutan ayatnya, watawasau bil haqq. Orang-orang yang senantiasa menasihati dalam kebenaran. Bagaimana kita sesama muslim harus saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam kebenaran, dengan cara berdakwah, saling menegur. Inilah yang menjadikan kaum muslimin itu kuat. Yang menjadikan kaum muslimin itu satu, ya ini, saling menasihati. Tatkala kaum muslimin tidak lagi saling menasihati, enggan untuk berdakwah, tidak lagi mau bertegur, saling tegur sapa, saling menegur antara satu dengan yang lainnya. Tatkala saudaranya lalai tidak diingatkan, ketika saudaranya menyimpang tidak lagi ditarik, maka kaum muslimin akan terpecah-pecah dan akan semakin lemah. Oleh karenanya watawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Dan Allah tutup dengan apa? Watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Dakwah itu berat. Istiqamah itu berat. Berapa banyak dari manusia yang awalnya sudah bagus, ternyata ujungnya berantakan. Berapa banyak manusia yang sudah berusaha beramal saleh, tapi akhir hayatnya rusak. Karena istiqamah itu berat. Begitu pula dakwah itu berat. Berapa banyak manusia yang kita sampaikan nasihat kepadanya. Nasihat ini untuk kebaikan. Tidaklah kita berharap ketika menasihati saudara kita, kecuali untuk kebaikan. Nasihatnya baik, caranya baik, dan yang diharapkan adalah hasil yang baik. Namun ternyata enggak semua orang bisa menerima nasihat. Tidak semua dari kita mampu mengenyam pahitnya nasihat. Oleh karenanya Allah berpesan sama kita, watawasau bis sabr. Sama-sama saling nasihati dalam kesabaran. Ayolah hibba, ini yang berkaitan dengan masa. Dan kita berada dalam poros masa tersebut, tidak bisa keluar darinya. Karena kita tidak bisa menghentikan waktu, tidak bisa menjeda waktu, dan waktu juga tidak pernah berkonfirmasi kepada kita. Namun hal ini wajib kita perhatikan. Karena Nabi berpesan kepada kita, igtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 hal sebelum datangnya 5 perkara yang lain. Hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum matimu. Wasihataka qabla saqamik. Sehatmu sebelum sakitmu. Wa syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Wa faraghaka qabla syughlik. Masa luangmu sebelum sibukmu. Wa ghinaka qabla fakrik. Dan masa kayamu, masa cukupmu sebelum nanti engkau jatuh miskin. Nabi perintahkan jaga 5 hal ini sebelum datangnya 5 hal yang lain. Ini menunjukkan apa? Bahwa waktu terus berjalan dan kita hanya menunggu kapan waktu tersebut tiba. Kita diperintahkan untuk menjaganya, memanfaatkannya sebelum nanti waktu tersebut bergulir, waktu tersebut bergeser, waktu tersebut terus berjalan, berlalu, sedangkan kita belum memanfaatkan waktu-waktu yang telah diberikan sebelumnya. Oleh karena Allah, ini nasihat untuk kita semua sebagai renungan. Apakah memang benar
kita ini termasuk golongan orang-orang yang selamat, masuk dalam pengecualian Allah dari orang-orang yang merugi dalam surat Al-Asr? Ataukah kita malah termasuk golongan orang-orang yang disebut sebagai manusia yang merugi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayolah hibba, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan fiqih. Kita masih berada dalam Kitabut Taharah. Kitabut Taharah yang berkaitan dengan bersuci. Kita masuk dalam bab yang kedua. Bab yang kedua, pembahasan yang terkait dengan bejana atau wadah. Bejana atau wadah. Pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan yang lalu, kita telah belajar tentang bagaimana pengertian atau maksud dari taharah. Mulai definisinya, kemudian dalil-dalilnya, pengertian secara bahasa dan secara syar'i. Kita telah bahas itu semua. Dan kita juga telah bahas tentang jenis-jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci, baik dari hadath maupun dari khabath. Dari yang modelnya sifat najis ataupun benda najisnya. Kita telah bahas itu semua pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan ini kita akan bahas tentang wadah. Yang wadah ini erat kaitannya dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan bersuci. Karena kata para ulama, dalam sistematika belajar fikih, pada bagian pembahasan taharah, para ulama juga membahas tentang wadah yang digunakan untuk bersuci. Karena kita telah bahas, yang namanya bersuci butuh air yang suci. Erat kaitannya dengan air yang suci. Nah, air yang suci juga itu erat kaitannya dengan wadah yang menampung air tersebut, sehingga air tersebut bisa digunakan untuk bersuci. Oleh karenanya perlu kita bahas masalah tentang wadah ini. Karena kesucian sebuah air itu memiliki ketergantungan pula dengan wadahnya. Ayolah hibba, para ulama yang menulis kitab ini membawakan pengertian dari aniyah. Karena judulnya adalah Fil Aniyati wa fihi iddat masail. Bab yang kedua ini berisi tentang bejana, aniyah, yang memiliki beberapa pembahasan. Al-aniyatu hiya al-aw'iyah alladhi yahfadhu fiha al-ma' wa ghairihi. Aniyah itu adalah suatu wadah, bejana, yang biasa digunakan untuk menampung air atau selainnya. Jadi pembahasannya umum. Aniyah itu sebenarnya adalah suatu wadah yang biasa digunakan untuk menyimpan sesuatu. Baik itu piring, nampan, baskom, ataupun kotak-kotak yang lainnya. Wadah-wadah yang lainnya. Intinya dia itu wadah yang biasa dipergunakan untuk menampung sesuatu atau menyimpan sesuatu. Itu disebut aniyah. Kemudian di sini dikatakan wal aslu fiha al ibahah, yang pada hukum asalnya wadah tersebut hukumnya mubah, boleh-boleh saja menyimpan air, menyimpan sesuatu dalam suatu wadah, baik itu terbentuk dari besi ataupun dari material-material lainnya, hukumnya boleh, mubah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Allah Subhanahu wa taala ialah zat yang telah menciptakan bagi kalian apa-apa yang ada di bumi seluruhnya. Di sini ana bawakan perkataan Syekh Ibn Baz rahimahullah
Terkait dengan bab ini beliau mengatakan wal aslu fi hadzal bab hillun, pada asalnya hukum dalam bab ini, dalam pembahasan wadah ini adalah halal dan boleh jamil awani, kepada seluruh wadah-wadah yang biasa digunakan. Dan wadah-wadah ini hukum asalnya, hukum dasarnya itu suci. Hukum asalnya suci. Baik dia terbuat dari tanah, min hajarin, atau dari batu, au tinin, atau dari tanah liat, au jildin, ataupun dari kulit, au hadidin, atau dari besi, au nihasin, ataupun dari tembaga, au ghairu dzalik, atau yang lainnya. Maka hukum wadah ini pada asalnya adalah halal, boleh digunakan untuk menampung air dan boleh digunakan untuk bersuci. Ini hukum asalnya. Dalilnya adalah firman Allah tadi, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta ini sejatinya untuk dipergunakan oleh kita sebagai fasilitas inventaris kita sebagai hamba Allah untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kita boleh-boleh saja menggunakan seluruh yang ada di alam semesta ini demi ketaatan kepada Allah atau membantu orang lain dalam ketaatan. Ini bahasanya Syekh Ibn Baz rahimahullah, bahwa kita sebagai mukallafin minal jinni wal ins, kita sebagai orang-orang yang terbebani syariat, yang diembankan syariat kepada kita, baik kita itu jin ataupun manusia, kita boleh menggunakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun membantu orang lain dalam ketaatan. Sehingga kalaulah kita gunakan hal tersebut untuk ketaatan, maka memang kata Syekh, itu peruntukannya Allah menciptakan alam semesta ini. Sebaliknya, tatkala kita menggunakan apa yang telah Allah berikan kepada kita untuk selain ketaatan, untuk hal-hal yang sia-sia, bahkan untuk maksiat, wa man sarafa fiha li ghairi dzalik, yang menggunakan segala sesuatu yang telah Allah berikan untuk selain ketaatan kepada Allah, faqad asa, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Berarti dia tidak amanah. Allah berikan ini semua untuk ketaatan atau untuk menolong orang lain dalam ketaatan. Kalau kita gunakan selain untuk ketaatan atau selain untuk menolong orang lain dalam ketaatan, maka kita khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum asalnya. Karena sebagaimana sebuah kaidah yang kita fahami, bahwa dalam urusan dunia, ini kaidah fikih, silakan diingat dan difahami, bahwa hukum asal urusan dunia itu halal. Hukum asal urusan dunia itu halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, adapun dalam urusan ibadah, hukum asalnya adalah haram. Ibadah, hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Hukum asal ibadah itu haram sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Salat kita haram, puasa kita haram, zakat kita haram, zikir kita haram, sampai ada dalil yang menjelaskan bahwa ternyata salat 5 waktu malah hukumnya wajib. Berzikir kepada Allah dengan cara yang telah diajarkan, ternyata Masya Allah berpahala, menjadi suatu ibadah. Puasa kita di bulan Ramadan wajib. Kenapa? Karena ada dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada dalil yang menyertai ibadah-ibadah tersebut. Ini kaidah yang kedua. Tadi urusan dunia halal
sampai ada dalil yang mengharamkannya. Urusan ibadah haram sampai ada dalil yang menghalalkannya. Kaidah fikih yang ketiga. Yang berkewajiban mendatangkan bukti atau dalil adalah yang keluar dari hukum asal. Yang berkewajiban mendatangkan bukti atau dalil adalah yang keluar dari hukum asal. Tadi kembali kepada kaidah yang pertama dan yang kedua. Air ini hukum asalnya apa? Suci dan halal. Suci dan halal. Hukum asalnya. Oh enggak Ustaz, itu air haram. Loh, kok haram? Kenapa air ini bisa haram? Ternyata dia datangkan dalil. Air itu hasil mencuri Ustaz. Oh. Dia yang mendatangkan dalil, bukan ana. Karena yang keluar dari hukum asal adalah dia. Karena hukum asalnya air ini adalah halal. Kemudian dia katakan bahwa air ini haram, maka yang harus mendatangkan dalil dia. Kenapa air ini haram? Oh, ternyata air ini hasil curian. Atau air ini sudah dicampur racun. Sehingga haram. Dia yang bawakan dalil, bukan kita. Sekarang ada seseorang yang dia salat maghribnya 100 rakaat atau kebanyakan 10 rakaat sambil nunggu salat isya. Ada orang salat maghrib 10 rakaat. Kita bilang, ya akhi, kenapa engkau salat maghrib 10 rakaat? Ini haram. Ini haram. Dia bingung, loh kok haram? Di sini siapa yang wajib mendatangkan dalil? Saya yang bilang haram atau dia yang melaksanakan 10 rakaat? Hah? Yang melaksanakan 10 rakaat yang wajib mendatangkan dalil. Karena yang saya katakan sesuai dengan hukum asal, ini ibadah. Hukum asal ibadah apa? Haram. Haram. Hukum asal ibadah haram. Terus kalau dia nanya, loh, mana dalil yang mengharamkannya? Ya enggak ada dalil yang mengharamkannya. Karena memang hukum asalnya ibadah itu haram. Kita enggak perlu bawain dalil. Karena memang hukum asalnya ibadah haram. Sampai ada dalil yang menghalalkannya. Oleh karenanya tatkala kita menyampaikan ke orang-orang yang melakukan bid'ah, melakukan perkara yang baru dalam agama, membuat ritual-ritual agama yang tidak pernah ada tuntunannya, tidak pernah ada contohnya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita sampaikan, Pak mohon maaf, ritual ini haram. Pak mohon maaf, ibadah ini haram. Kalau dia sampai nanya, mana dalil yang mengharamkannya? Sudah tinggalkan. Ini orang berarti nggak faham. Karena kaidah fikihnya, yang berhak mendatangkan dalil adalah yang melanggar hukum asal. Yang hukum asalnya ibadah itu adalah haram. Jadi gampang sebenarnya. Kalau berbicara dengan ahlul bid'ah, kita bilang sih ini haram. Kalau dia nanya dalilnya mana? Antum yang datangkan dalil. Mana bukti bahwa ibadah ini boleh dilaksanakan? Mana contohnya dari Nabi SAW? Ini kaidah yang akan mempermudah kita dalam segala hukum yang berkaitan dengan agama Islam. 3 kaidah dasar ini. Ayolah ahibba, kita lanjutkan. Di dalam bab yang kedua ini, tentang pembahasan yang berkaitan dengan wadah ini atau bejana ini, ada beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama, tadi muqaddimah, ya. Yang tadi itu muqaddimah tentang pembahasan hukum wadah. Maka pembahasan yang pertama adalah isti'malul aniyah al-dhahab wal-fiddah wa ghairihima fit taharah. Hukum menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak atau yang selainnya di saat kita bersuci. Bagaimana hukumnya?
bersuci menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak atau bahan-bahan yang sejenisnya atau yang selainnya. Kalau orang yang nggak paham, pasti dia berpikir, alah, ribet amat masalah wadah aja dibahas gitu ya. Rempong amat gitu. Tapi enggak, ini ada dalilnya. Yang akan kita bahas itu punya dalil. Oleh karenanya perlu kita perhatikan dengan seksama. Ayolah hibba, kembali pada muqaddimah tadi bahwa hukum asal dari penggunaan suatu bejana itu boleh dan halal. Hukum asalnya. Sampai ada dalil yang menjelaskan bahwa hal tersebut haram. Oleh karenanya, syarat dari suatu bejana, dari suatu wadah yang boleh digunakan, dipakai oleh kita, itu punya dua syarat, kata Syekh Ibn Baz rahimahullah. Syarat yang pertama adalah suci. Wadah tersebut benar-benar suci. Dan yang kedua, benda yang digunakan sebagai wadah itu adalah sesuatu yang mubah. Karena nanti ada benda-benda yang haram untuk digunakan. Akan ada benda-benda yang haram untuk digunakan. Jadi syaratnya untuk bisa kita boleh menggunakan wadah, entah itu cawan, entah itu baskom, entah itu gelas, ataupun toran air dan segala macamnya, itu ada syaratnya. Yang pertama suci, dan yang kedua bendanya itu mubah untuk digunakan, boleh, bukan sesuatu yang haram. Ini hukum asal penggunaan suatu wadah atau bejana. Meskipun seandainya bejana tersebut terbuat dari sesuatu yang berharga ataupun mahal. Karena kita nanti akan membahas bagaimana hukumnya tadi penggunaan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Poin yang kedua, tadi syarat bejana, poin yang pertama itu adalah syarat bejana boleh digunakan. Poin yang kedua dari pembahasan yang pertama adalah adanya dalil yang mengharamkan bejana-bejana yang akan disebutkan dalam dalil-dalil tersebut. Dalil ini berkaitan dengan bejana atau wadah yang digunakan untuk makan dan minum dan terbuat dari emas dan perak. Terbuat dari emas dan perak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang tidak kita ragukan lagi kesahihannya. Hadis ini datang dari sahabat Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah ibn Yaman, yang beliau ini subhanallah, masya Allah, adalah sahabat yang menyimpan rahasia baginda Nabi Muhammad SAW, yang Nabi Muhammad SAW kabarkan kepada beliau nama-nama orang munafik di kala itu. Gak semua sahabat tahu siapa di antara mereka yang munafik. Tapi Hudzaifah ibn Yaman mendapatkan kabar tersebut langsung dari lisan Rasulullah SAW, dan Nabi perintahkan Hudzaifah untuk merahasiakan hal tersebut. Sehingga Hudzaifah ibn Yaman mendapat julukan Sirru Rasulillah SAW, yang menjaga rahasia Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis ini beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Jangan kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sahafihima. Dan jangan kalian makan dari wadah-wadahnya. Fa innaha lahum fid dunya. Karena bejana yang terbuat dari emas dan perak ini untuk mereka selama mereka di dunia. Siapa mereka di sini? Mereka di sini disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah adalah humul kuffar. Hum di sini, mereka di sini adalah orang-orang kafir. Walakum fil akhirah. Dan bagi kalian nanti di akhirat. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa tidak bolehnya, haramnya
menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum, karena bejana-bejana dari emas dan perak ini untuk orang-orang kafir selama mereka di dunia, dan bagi kita kaum muslimin nanti kalau sudah di akhirat. Ayolah ahibba, ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Bagaimana Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita agar kita tidak tasyabbuh, tidak menyerupai orang-orang kafir yang mereka terbiasa menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak sebagai alat makan mereka. Sehingga Nabi sebutkan, ini untuk mereka di dunia, adapun kalian nanti makainya di akhirat. Oleh karenanya, barang siapa yang buru-buru pakai benda-benda ini di dunia, maka nanti nggak akan dapat bagian di akhirat. Orang-orang yang melanggar perintah ini, larangan ini, terkena sebuah kaidah, man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Barang siapa yang buru-buru untuk menjalankan sesuatu yang memang belum waktunya, maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkan hal tersebut. Kalau ada orang Islam tapi masih ngeyel, tetap menggunakan bejana, wadah yang terbuat dari emas dan perak, maka silahkan dia mendapatkan bagian itu di dunia, namun tidak akan mendapatkan bagian itu di akhirat. Maksudnya apa? Di surga nanti dia nggak dapat kenikmatan tersebut. Dan dalam hadis yang lain yang datang dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah, yang minum dari bejana perak, atau dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang datang dari Ibnu Umar, yang minum dari wadah perak ataupun emas, innama yujarjir fi batnihi nar jahannam, sama saja dia menyalakan atau menggolakkan api neraka di dalam perutnya. Allahu Akbar. Ini ancaman dahsyat loh, nggak main-main. Bagaimana mungkin sebagian orang menganggap remeh? Biasa aja. Orang cuma narok sayur kok. Ya, narok sayur, narok lauk di wadah yang terbuat dari emas atau perak. Kok bisa masuk neraka? Ini ada hadisnya. Dan hadis ini sahih. Dan sebagian orang tidak mengetahuinya. Nanti kita akan sebutkan bahwa ada contoh-contoh yang lagi malah tren tentang masalah emas dan perak ini. Ini dalil-dalil yang menyatakan bahwa penggunaan wadah yang terbuat dari emas dan perak itu haram untuk digunakan. Kemudian ayolah hibah, poin yang ketiga, tadi poin yang kedua dalil-dalilnya. Sekarang poin yang ketiga adalah hukum penggunaannya. Bagaimana hukum penggunaannya? Hukum penggunaannya untuk makan dan minum, para ulama ijma' dinukilkan sepakat bahwa hukumnya haram digunakan untuk makan dan minum. Hukumnya haram. Wadah yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum haram. Baik itu terbuat secara utuh, piringnya, gelasnya, mangkoknya, wajannya, terbuat secara utuh dari emas ataupun perak, ataupun dia dicampur, au syai'an minadz-dzahabi wal fiddah, atau tercampur dari sesuatu emas ataupun perak, baik itu campuran bahannya atau hiasannya, gitu ya, tambahan-tambahannya, ukirannya. Intinya kalau ada emas dan perak sebagai hiasan, maka ini haram untuk digunakan untuk makan dan minum. Ulama sepakat. Ulama sepakat. Ini untuk penggunaan makan dan minum. Harus digarisbawahi, untuk makan dan minum. Adapun untuk bersuci. Adapun untuk bersuci. Maka mayoritas ulama, sebagian besar para ulama, diantaranya Hanafi,
Abu Hanifah, kemudian Hambali, Imam Ahmad dan Syafi'i. Mereka mayoritas mengharamkan pula untuk penggunaan bersuci ataupun penggunaan yang lainnya. Jadi bukan hanya untuk makan saja, untuk seluruh kegunaan apapun haram. Ini mayoritas ulama. Mayoritas ulama. Yang membolehkan hanya Maliki. Ya, yang membolehkan hanya mazhab Maliki. Begitu pula di dalam kitab ini. Dalam kitab Fiqhul Muyassar, mereka para ulama yang menulis kitab ini mengambil pendapat boleh. Selain untuk makan dan minum, hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Masya Allah. Ini ulama besar yang menjadi rujukan kita zaman ini. Menyatakan bahwa tadi kan kita sebutkan mayoritas ulama mengharamkan untuk penggunaan seluruhnya. Ini kita bawakan pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran adalah bolehnya menggunakan bejana emas dan perak selain untuk makan dan minum. Ini pendapat yang diambil oleh Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Namun kata beliau, ada namunnya. Meskipun beliau membolehkan, beliau mengatakan meskipun demikian, yang terbaik adalah tidak menggunakannya. Yang lebih baik adalah tidak menggunakannya. Mengapa demikian? Karena ada unsur israf, berlebih-lebihan, ghulu. Nah, karena kalau antum misalnya punya apa? Kalau punya alat makan dari bejana emas ataupun perak, nggak boleh dipakai sama sekali. Misalnya antum punya ember, Ustaz, ana punya ember, embernya terbuat dari emas, Ustaz. Boleh nggak ana pakai wudhu? Boleh nggak ana pakai buat berwudhu, Ustaz? Atau ana pakai buat mandi janabah? Maka kita jawab, ya, antum jual aja ember emasnya, beli ember biasa. Antum bisa beli pabrik-pabriknya juga. Ya. Tapi Allahu a'lam, ini kalau seandainya memang terdesak, antum benar-benar gak punya wadah lain selain ember emas tersebut, maka ada para ulama yang membolehkannya. Ya, karena para ulama yang membolehkan ini mengambil dari zahir hadis. Karena hadisnya yang melarang adalah penggunaan untuk makan dan minum. Maka selain untuk makan dan minum, tidak mengapa. Ini para ulama yang membolehkan. Adapun para ulama yang tidak membolehkan, mereka mengatakan bahwa ini adalah penyebutan Rasulullah SAW untuk sesuatu yang paling sering digunakan. Yang paling sering digunakan untuk makan dan minum. Jarang tuh ada orang punya ember emas buat mandi, atau punya gayung emas, atau punya toren emas, itu jarang. Tapi orang punya sendok emas, itu ada aja. Punya piring emas, punya gelas emas. Bukankah raja-raja dahulu? Itu Masya Allah. Mereka itu gelasnya emas. Raja-raja Nasrani, raja-raja Yahudi, mereka punya emas gelasnya. Tapi mereka nggak punya bak mandi dari emas, nggak ada. Oleh karenanya penyebutan ini untuk penyebutan aghlabiyah yang paling sering digunakan. Namun kata para ulama yang tetap mengharamkannya adalah yang kecil saja, yang untuk makan saja nggak boleh, apalagi yang lebih besar. Ya. Dan akhirnya para ulama yang mengharamkan ini pula mengambil kesimpulan bahwa ini bukan hanya berkaitan dengan emas dan perak saja, namun sesuatu yang sifatnya mahal, yang sifatnya mewah, yang sifatnya berlebih-lebihan, ini juga dilarang. Karena ada unsur berlebihan dan ada unsur pula menyakiti hati-hati orang yang fakir. Sehingga agama Islam menjaga kesenjangan ini. Karena kata Syekh Ibn Baz rahimahullah, hal ini bisa melukai perasaan orang-orang yang tidak bisa mendapatkan hal tersebut. Untuk makan saja sulit mereka. Nah, ini mereka menyaksikan kita makan dan minum dari gelas yang begitu mewahnya. Sehingga para ulama juga menasihati bahwa kita jangan membiasakan diri untuk menggunakan barang-barang mewah yang tidak kita butuhkan. Barang-barang mewah yang di luar kebutuhan, kalaulah barang-barang tersebut memang dibutuhkan, ada kegunaan lebihnya, maka silahkan digunakan. Tapi kalau nggak ada kebutuhan dan kurang manfaatnya, ini harus dihindari. Berdasarkan pelajaran dari hadis yang kita sebutkan tadi di atas. Namun tadi sebagian para ulama tetap
membolehkan. Karena bunyi hadisnya, larangannya adalah mutlak untuk makan dan minum. Ya. Sehingga para ulama seluruhnya ijma kalau untuk makan dan minum haram. Tapi digunakan untuk selain makan dan minum, maka terjadi perselisihan para ulama. Silahkan nanti bisa dilanjutkan pembahasannya, dibaca-baca lagi untuk bisa mengetahui mana yang lebih menenangkan hati. Kemudian poin yang berikutnya, lalu bagaimana dengan hukum taharahnya? Kan tadi kita mau bahas ketika bejana tersebut digunakan untuk bersuci. Bagaimana hukum taharahnya? Maka para ulama menyebutkan hukum taharahnya tetap sah. Antum wudu dari bejana emas, hukum taharahnya tetap sah. Namun berdosa. Bersamaan dengan itu pula berdosa. Kalau kita ngambil pendapat bahwa tidak boleh, ya, tidak boleh menggunakan bejana emas. Tapi kalau yang mengatakan boleh, maka tidak mengapa. Taharahnya sah dan dia tidak berdosa. Poin berikutnya, pertanyaan pula, Ustaz, bagaimana kalau kita punya bejana-bejana yang memang sebenarnya bejana-bejana ini peruntukannya untuk makan dan minum, terbuat dari emas dan perak, bagaimana hukumnya? Nggak dipakai buat makan dan minum kok Ustaz, hanya untuk pajangan, untuk hiasan, boleh nggak? Atau untuk investasi, boleh nggak? Para ulama menyebutkan bahwa hukumnya, kalau bentuknya itu wadah makan, peralatan makan, hukumnya tetap haram. Kan nggak dipakai makan minum Ustaz? Iya, tetap haram. Sebagaimana engkau tahu bahwa khamr itu haram, apakah engkau tetap boleh memilikinya? Engkau tahu alat musik itu haram, apakah engkau tetap boleh membelinya, memajangnya? Antum tahu musik itu haram, tapi antum pajang itu ada gitar, kenang-kenangan Ustaz, masa muda dulu Ustaz itu. Ya. Ini tetap haram. Sehingga meskipun kita punya tadi gelas emas, mangkok emas, wadah emas yang memang peruntukannya untuk makan, meskipun itu hanya hiasan, pajangan atau investasi, hukumnya tetap haram. Gunakan yang lain lah, emas batangan saja gitu, atau antum punya kursi emas gitu untuk investasi gitu, nggak apa-apa. Tapi jangan alat makan, karena ini sudah jelas dalilnya haram untuk digunakan. Dan kata para ulama juga adalah hal ini menutup pintu-pintu kemungkinan orang itu khilaf. Tatkala barang-barang itu ada, maka bisa jadi syaitan akan senantiasa menghasutnya. Pakailah sesekali buat diposting di Instagram, kan keren. Meskipun awalnya niatnya cuman buat hiasan saja, tapi sesekali lah seduh kopi gitu ya, sambil foto cekrek gitu. Sininya mau kitab atau kalau enggak Quran gitu ya, tapi dipoto gelasnya emas gitu. Ini menutup pintu-pintu hal tersebut. Karena syaitan itu pintar. Kalau sudah ada barangnya pasti gampang dihasut oleh syaitan, sehingga na'udzubillah kita terjerumus dalam hal tersebut. Baik, poin yang berikutnya yang berkaitan dengan emas dan perak juga. Bagaimana hukumnya kalau kita makan zat tersebut, terutama emas? Ya, apa hukumnya makan emas tersebut? Kalau tadi kan alat yang digunakan terbuat dari emas dan perak. Nah sekarang boleh nggak kita makan emas? Bukan ikan mas, bukan emas-emas, tapi beneran emas, yang biasa disebut sebagai apa? Golden leaf, daun emas. Ya, ini istilah kerennya. Kalau istilah ininya apa? Istilah bahasa makanannya adalah edible gold, yang dia modelnya lembaran seperti kertas, dan begitu dimakan, yang kadar emas murni itu sekitar 22 sampai 24 karat. Dan ini dimakan. Dan menurut jurnal yang berkaitan dengan makanan emas ini, edible gold ini, dia adalah emas murni yang tidak berbahaya dikonsumsi. Lihat. Kalau dari definisi yang pertama, halal apa haram? Definisi yang pertama, definisi edible gold ini.
Dia emas murni yang tidak mengandung racun. Halal apa haram? Halal, nggak beracun. Ya, nggak beracun. Kemudian jenis emas ini tidak mengandung racun, namun tidak bisa diserap oleh tubuh. Tapi nggak berbahaya, hanya sekedar nggak bisa diserap oleh tubuh. Masih halal? Masih halal. Nggak beracun dan juga ya sudah, nggak ngefek apa-apa. Tapi ada unsur tidak bermanfaat. Nggak manfaat, karena dia nggak bisa diserap oleh tubuh. Dan jika dimakan juga tidak menjadi rasa apa-apa, nggak ada rasanya. Benar-benar emas murni, nggak punya rasa, nggak punya manfaat. Ini definisi dari edible gold. Kalau dari definisi ini, halal apa haram? Halal. Halal. Kalau dari definisi ini nggak ada unsur yang mengharamkannya. Tapi kalau kita lihat dari hadis tadi, bagaimana makan dari tempat yang terbuat dari emas dan perak saja, ini sudah dibilang israf, dibilang berlebih-lebihan, dibilang tasyabbuh dengan orang kafir. Karena apa? Karena mendatangkan kesombongan hati. Lalu bagaimana dengan memakannya? Ini kata para ulama yang mengharamkan. Hukumnya haram. Makan emas, es krim ada emasnya, ada. Stik daging pakai emas. Stik tahu atau tempe dipakai emas. Ya Rabb. Ini israf. Hulu berlebih-lebihan. Apalagi kalau kita baca definisi tadi, nggak ngefek apa-apa, nggak bisa diserap sama tubuh, nggak ada efek kesehatan atau apapun, dan nggak punya cita rasa apa-apa. Makanya kalau ngeliat review orang-orang yang makan emas ini, mereka pasti bilangnya apa? Rasanya mahal. Mereka cuma bilang gitu, rasanya mahal, bukan rasanya lebih enak, enggak. Rasanya mahal. Yang muncul adalah rasa sombong. Maka fenomena ini ngetren. Karena untuk apa? Untuk menaikkan derajat, menaikkan value seseorang. Tapi ternyata hukumnya haram. Haram. Allahu Akbar. Di tengah masyarakat kita biasa. Ya. Ana pun tadinya nggak sempat kepikiran tentang hal ini. Namun ketika baca pembahasan ini, murojaah pembahasan ini lagi, tiba-tiba kepikiran. Bagaimana hukumnya tentang edible gold ini? Ternyata haram. Para ulama telah mengkajinya. Namun sedikit dari kita yang faham dan mengerti akan hal ini. Inilah ayolah hibba, pembahasan pertama kita tentang penggunaan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Hukum bejana halal, mubah, boleh. Tapi kalau sudah terbuat dari emas dan perak, digunakan untuk makan dan minum, ulama sepakat haram. Adapun digunakan selain untuk makan dan minum, maka ulama berselisih pendapat. Bagaimana dengan toharohnya? Karena kita bahas tentang masalah bab toharoh. Bagaimana dengan toharohnya? Toharohnya sah. Bagi mereka yang mengharamkan penggunaan alat-alat tersebut, maka dinilai sah dan berdosa. Tapi berdosa. Nah, kalau yang menilai tidak haram, maka dia sah dan tidak berdosa. Ini hukumnya menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Pembahasan yang kedua. Ini pembahasan kedua, bukan poin ya. Pembahasan yang kedua. Kalau tadi kita berbicara tentang benda atau bejana yang memang dibuat dengan emas dan perak, baik secara utuh ataupun campuran ataupun hanya hiasan. Pembahasan yang kedua adalah hukum menggunakan bejana yang ditambal oleh emas dan perak. Bejana yang ditambal. Jadi bukan memang dibuat dengan emas atau perak, enggak. Asalnya enggak dibuatnya itu bukan dari emas dan perak. Tapi ternyata rusak. Entah itu pecah, entah itu bolong. Maka hukumnya bagaimana kalau kita tambal dengan emas ataupun perak? Di dalam kitab ini dan para ulama menyebutkan bahwa ini juga sepakat. 3 mazhab, Hambali, Hanafi dan Syafi'i.
Yang berbeda pendapat hanyalah Maliki. Mayoritas madhab, 3 madhab tersebut mengambil pendapat bahwa menambal menggunakan emas haram. Menambal menggunakan emas haram. Itu poin pertama. Menambal menggunakan emas haram. Mengapa demikian? Karena bunyi hadis yang tadi kita sebutkan, ada 3 hadis yang kita sebutkan tadi, adalah bunyi barang siapa yang minum dari gelas yang menggunakan di dalamnya emas ataupun perak. Di sini secara umum disebutkan, tidak disebutkan bahwa harus emas murni, full emas, atau hanya emas yang dicampurkan saja, atau hanya emas yang banyak atau sedikit. Nggak disebutkan di situ. Di situ hanya disebutkan emas atau perak yang digunakan untuk makan dan minum dalam hadis tersebut. Sehingga para ulama berpendapat ini haram, meskipun digunakan untuk menambal, karena gelas tersebut ada unsur emas dan atau peraknya. Itu untuk emas. Kembali kepada asal hadis. Itu poin pertama. Adapun poin kedua adalah ketika menambalnya dengan perak. Menambal bejana dengan perak. Maka hukumnya boleh kalau sedikit. Hukum menambal dengan perak boleh kalau sedikit. Hal ini berdasarkan dalil, nggak sembarangan. Ada dalilnya. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, bahwa anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara. Suatu ketika qadah ini itu cawan, sebuah mangkuk yang biasa digunakan untuk minum. Kalau kita tidak lazim, namun kalau di tempat-tempat lain itu lazim. Bagaimana mangkok digunakan untuk minum? Anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara. Suatu ketika mangkuknya Nabi, qadahnya Nabi itu pecah. Fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil pecahan tersebut dan menambalnya dengan perak. Ini contoh langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menambal alat makannya, alat minumnya dengan perak. Ustaz, berarti kontradiksi Ustaz. Bukankah tadi di hadis-hadis yang disebutkan di awal itu dilarang? Tapi di hadis ini Nabi sendiri yang ngelakuin. Bagaimana? Nah, para ulama mengatakan hadis-hadis tersebut bisa digabungkan dan tidak kontradiksi. Bagaimana hadis-hadis tadi itu yang di awal tadi itu adalah keumuman. Orang yang nggak punya kebutuhan untuk menambal yang rusak, karena zaman dulu itu sulit untuk lem. Sehingga barang-barang yang mudah digunakan itu adalah seperti emas dan perak yang diteteskan. Dan itu merekat sangat kuat. Kalau kita di zaman sekarang, alhamdulillah sudah banyak lem-lem yang bisa digunakan untuk merekatkan barang-barang yang rusak atau yang pecah. Kecuali hati ya bang. Ya, benda-benda yang rusak itu banyak lemnya. Kalau zaman dahulu itu sulit. Sehingga yang digunakan adalah emas dan perak. Namun Nabi Muhammad SAW hanya mengkhususkan perak. Yang boleh digunakan hanya perak. Ketika ada kebutuhan dan itu sedikit. Namun keumuman hadisnya tidak boleh menggunakan emas ataupun perak. Kenapa emas gak boleh dipakai buat nambel? Karena gak ada pengecualian. Yang dikecualikan sama Nabi hanya penggunaan perak. Jadi hadis yang pertama tadi yang kita sebutkan itu umum. Gak boleh menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak seluruhnya. Tapi ada pengecualian. Kecuali hanya untuk nambal. Itu pun sedikit. Dan itu pun hanya perak. Emas gak boleh karena Nabi gak dikecualikan sama Nabi. Dan itu pun sedikit. Dan itu pun digunakan buat nambal. Kalau untuk hiasan tetap tidak boleh. Karena gak ada kebutuhan. Untuk hiasan gak boleh. Karena tidak ada
kebutuhan. Kalau buat nambal karena ada darurat, ada keperluan di dalamnya. Ini pembahasan yang kedua tentang hukum menggunakan bejana yang ditambal dengan emas dan perak. Pembahasan yang ketiga. Bab ini ada 4 pembahasan. Insyaallah mudah-mudahan bisa selesai. Pembahasan yang ketiga adalah hukum menggunakan bejana milik orang kafir. Hukum menggunakan bejana milik orang kafir. Al-aslu fi aniyatil kuffar al-hil. Hukum asalnya menggunakan bejana orang kafir itu halal. Hukumnya halal. Selama tidak diketahui bahwa bejana tersebut najis atau pemiliknya diketahui orang yang terbiasa suci dari hal-hal najis. Selagi bejana tersebut suci dari najis dan kita tahu bahwa orang kafir tersebut itu nggak terbiasa dengan hal-hal najis. Dia nggak punya anjing, ya. Dia orangnya tipenya tidak memberikan makanan anjing, tidak memberikan makan minum anjing dengan wadahnya. Kalau kita tahu bahwa orang kafir ini selamat dari hal-hal yang najis seperti itu, nggak masak daging babi. Bukannya pertemuan sebelumnya kita bahas bahwa babi itu haram, tidak najis. Kenapa kok masak daging babi jadi najis? Iya, karena babi itu tidak najis ketika dia hidup. Meskipun dia kotor, dia buruk, tapi dia tidak najis, kata sebagian para ulama. Dia tidak najis ketika hidup. Tapi ketika dia mati, maka matinya dia meskipun disembelih tidak halal. Sehingga menjadi bangkai. Dan bangkai itu najis. Sehingga ketika dimasak, yang dimasak itu daging bangkai. Dan daging tersebut najis. Kita tahu orang tersebut memang enggak makan daging babi dan segala macamnya. Maka ini hukum asalnya boleh digunakan, bersih, suci, dan kita tahu bahwa orang kafir tersebut gak biasa dengan hal-hal yang najis. Maka kita boleh menggunakan benda-benda dia atau wadah-wadah dia. Ini hukum asalnya. Akan tetapi, poin yang kedua, apabila diketahui kondisi kenajisannya. Oh, wadahnya ada bekas liur anjing. Oh, wadahnya ada kotoran manusia. Maka ini jelas, kelihatan najisnya. Atau kita tahu bahwa orang tersebut terbiasa dengan hal-hal najis, kayak tadi yang kita sebutkan di awal. Dia ngasih makan minum anjingnya dengan hal tersebut, dengan bejananya tersebut. Atau dia masak daging yang memang daging tersebut bangkai jatuhnya, karena tidak halal. Daging-daging yang tidak halal untuk dimakan ketika mati jadi bangkai, sehingga najis hukum asal bangkai. Dan ini akhirnya berpengaruh dengan penampungnya yang kena najis juga. Maka step yang pertama dari Nabi Muhammad SAW adalah cari dulu yang lain. Kalau kita tahu benda tersebut ada najisnya, atau kita tahu bahwa orang tersebut terbiasa dengan hal-hal najis, maka step yang pertama adalah kita cari dulu selain bejana tersebut, cari pinjaman yang lain. Dan kalau kita lihat zaman sekarang, banyak kaum muslimin yang punya bejana, nggak perlu minjem sama orang kafir. Tapi kalau zaman dulu itu sulit, nggak semua kaum muslimin itu bisa punya bejana, karena mahal, susah. Dan orang-orang kafir, sebagian mereka punya bejana banyak. Sehingga bagaimana hukumnya? Step pertama dari Nabi, nanti kita akan sebutkan dalilnya ya, itu cari dulu yang lain. Kalau tidak ketemu, baru step yang kedua. Kalau memang nggak ketemu sama sekali, maka cuci dulu, cuci sama kita, baru boleh digunakan. Cuci dulu, baru boleh digunakan. Hal ini ada dalilnya. Step-step ini ada dalilnya dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana? Hadis ini tentang Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitab." Kita ini hidup di tempat yang mana banyak orang ahlu kitabnya, banyak orang kafirnya, banyak orang musyriknya. Lalu bagaimana Rasulullah? Bolehkah kita makan? Afanakulu fi aniyatihim? Bolehkah kita makan
dari wadah-wadah mereka, boleh nggak Rasulullah? Saya makan dari pinjem piring mereka, atau mungkin mereka datang bawakan kita makanan gitu kan? Maka Nabi SAW mengatakan, la ta'kulu fiha, jangan makan darinya, illa alla tajidu ghairaha, kecuali kamu tidak menemukannya sama sekali. Maka step yang pertama tadi apa? Cari dulu yang lain. Kalau memang nggak nemu, illa alla tajidu ghairaha faghsiluha. Kalau memang nggak nemu sama sekali, maka cuci bejananya. Thumma kulu fiha. Kemudian baru makan dari tempat tersebut. Boleh. Tapi cuci dulu, gitu ya. Ini kalau kita tahu bahwa orang tersebut terbiasa dengan hal-hal najis. Tapi kalau kita tahu orang tersebut orangnya bersih, dia kalaupun habis masak sesuatu yang haram, pasti dicuci bersih sama dia. Kita tahu ini orang bersih. Maka dengan yang seperti itu hukumnya boleh, mubah. Hal ini juga berdasarkan dalil. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah datang, lianna thabata anna Nabi SAW datang dari Nabi Muhammad SAW, wa ashabahu akhadhal ma' lil wudu. Para sahabat dan Nabi Muhammad SAW itu berwudu min mazadati imra'atin musyrikah, dari gerabah. Gerabah itu apa? Gentong yang dimiliki oleh wanita musyrikah. Nabi nggak bertanya dulu karena Nabi tahu ini musyrikah yang satu ini dia menjaga kebersihan dan tahu terhindar dari hal-hal najis, sehingga Nabi nggak perlu bertanya lagi, nggak perlu dicuci dulu gerabahnya gitu, enggak. Tapi Nabi langsung berwudu dari tempat tersebut. Dan para sahabat Nabi, kalaulah tidak boleh, maka Nabi nggak mungkin akan melakukan hal ini. Dan dalam hadis yang lain bahwa Nabi Muhammad SAW da'a ghulaman Yahudiyun, ada anak kecil Yahudi yang mengundang Nabi Muhammad SAW ala khubzin sya'irin, untuk makan roti gandum, wa ihalata sanikhah, yang dibaluri dengan minyak yang sudah difermentasi, fa'akala minha, dan Nabi makan roti tersebut. Orang-orang Yahudi itu terkenal tidak makan hal-hal yang najis seperti babi ataupun anjing, enggak. Sehingga Nabi Muhammad SAW tatkala diundang untuk makan roti yang dihidangkan dengan wadahnya, dan masaknya pun pasti dengan wadah mereka, yang hidangan tersebut adalah roti gandum yang sudah diolesi dengan minyak yang sudah difermentasi, Nabi makan, menunjukkan bagaimana sucinya wadah orang kafir yang kita ketahui kesuciannya dan kita tahu bahwa orangnya terhindar dari hal-hal najis. Maka hukumnya menggunakan wadah orang kafir boleh. Tapi kalau kita tahu itu najis, atau orang tersebut terbiasa najis, orangnya jorok banget, terbiasa dengan yang najis, maka cari dulu yang lain. Kalau nggak ketemu, boleh gunakan, tapi cuci dulu. Namun untuk kehati-hatian, maka hendaknya kita cuci terlebih dahulu. Ini tentang bejana milik orang kafir. Pembahasan yang keempat, dan ini pembahasan yang terakhir. Bertaharah menggunakan wadah yang terbuat dari kulit bangkai. Wadah yang terbuat dari kulit bangkai. Kalau sekarang mungkin kita jarang temukan wadah-wadah yang terbuat dari kulit. Atau mungkin masih ada sih. Masih ada, cuman bentuknya udah bukan air minum, bukan wadah air minum lagi. Lebih ke arah tas gitu ya. Dompet dan segala macamnya. Tapi ini dari bangkai. Ingat ya, yang perlu digarisbawahi bangkai. Bukan dari hewan yang kita sembelih dengan menyebut nama Allah. Kambingkah itu, sapikah itu, kelincikah itu, rusakah itu. Yang memang hewan-hewan tersebut kalau disembelih halal. Boleh dimakan dagingnya, maka kulitnya juga boleh dimanfaatkan. Maka ini gak perlu dibahas lagi. Semua ulama sepakat boleh hewannya halal ketika disembelih. Dan disembelih bukan berarti kan kalau disembelih bukan jadi bangkai, karena hewannya halal untuk disembelih, maka kulitnya halal untuk digunakan. Ini sepakat para ulama seluruhnya, ijma. Daging kurban nanti nih, sembelihan kurban, kulitnya,
ya, baik itu kambing atau sapi, boleh digunakan untuk wadah air minum, untuk tas, untuk jaket, boleh. Ini hukumnya kalau disembelih dan bukan bangkai. Yang mau kita bahas ini adalah yang berkaitan dengan bangkai. Yang kita tahu bahwa hukum asal bangkai itu haram dan najis. Ada sapi, wah, mati, bukan karena disembelih, karena sakit atau karena terjatuh, dia mati sehingga menjadi bangkai. Maka bangkai tersebut najis. Najis hukumnya. Nah, yang mau kita bahas itu, apakah boleh kita manfaatkan kulit bangkai tersebut untuk dijadikan wadah? Maka di sini dijelaskan oleh Hibba bahwa ini poin keberapa? Poin kedua ya. Poin pertama tadi tentang hewan yang disembelih, bukan bangkai. Poin yang kedua adalah bangkai hewan yang halal untuk dimakan. Bangkai hewan yang halal untuk dimakan, maka kulitnya boleh dimanfaatkan dan boleh digunakan dan bisa disucikan tatkala telah disamak, dibersihkan. Dan yang najis dan haram itu adalah dagingnya. Kalau kulitnya, bulunya itu nggak haram. Karena Nabi Muhammad SAW suatu ketika melewati sebuah atau seekor kambing yang telah menjadi bangkai. Marra ala syatin maitah. Nabi Muhammad SAW lewat di seekor bangkai kambing. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, halla akhdhu ihabaha fadubighuhu fantafa'u bihi. Kenapa mereka ini tidak mengambil kulitnya, kemudian dibersihkan, disamak, sehingga mereka dapat memanfaatkannya, kata Nabi Muhammad SAW. Kok mereka ini membiarkan bangkai kambing ini begitu saja? Kenapa nggak diambil kulitnya, kata Nabi? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innaha maitah. Rasulullah, ini kambing bangkai, matinya bukan disembelih. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa innama haruma akluha. Yang haram itu memakannya. Kalau dimakan haram. Tapi kalau dikuliti, kemudian kulitnya dibersihkan, disamak, halal. Kenapa? Karena asalnya hewan tersebut kalau mati disembelih halal untuk dimakan. Sehingga kalau sudah jadi bangkai, ya dagingnya haram dan najis. Tapi kulitnya bisa dibersihkan dan menjadi halal. Nah, dalam urusan seperti ini, maka para ulama mengatakan boleh digunakan untuk bersuci. Meskipun dari bangkai, meskipun haram. Tapi yang haram itu adalah dagingnya dan haram untuk dimakan. Jangan pula dibolehkan sama Nabi ngambil kulitnya untuk menjadikan sayur kikil. Jangan, haram, gak boleh dimakan. Bolehnya dibersihkan dan digunakan, dimanfaatkan untuk yang lain. Jadi tas, jadi wadah, jadi gerabah air. Ya, karena biasanya zaman dahulu kulit itu paling bagus kalau dijadikan gerabah untuk air, untuk nampung air. Lalu bagaimana hukumnya dengan bangkai yang tidak bisa dimakan, yang hewannya hukum asalnya memang tidak bisa dimakan? Maka para ulama mengatakan dia najis dan tidak bisa disucikan. Ini poin yang ketiga. Hewan yang meskipun disembelih tidak menjadi halal, babikah itu, anjingkah itu, atau singakah itu, harimaukah itu, meskipun dia disembelih tetap haram. Apalagi jadi bangkai, maka ini lebih haram. Lebih haram, gak bisa disucikan. Meskipun ketika hidup suci, meskipun ketika hidup hewan tersebut suci. Antum elus-elus singa, suci. Atau yang lebih jelas lagi, kucing. Antum elus-elus kucing, kucing itu suci. Boleh dipegang-pegang, tidak ada najisnya. Tapi tatkala dia sudah mati,
hewan yang haram untuk disembelih ini, yang meskipun disembelih tetap tidak halal dimakan, maka kalau sudah mati jadi bangkai, bangkainya najis, bahkan kulitnya najis dan tidak bisa disucikan. Oleh karenanya hati-hati, kita ini sering dan tren, bahkan mahal. Bagaimana kulit buaya, kulit harimau, ya, kulit ular, ini nggak bisa disucikan, sehingga najisnya tetap ada meskipun sudah dibersihkan, nggak boleh dipakai. Nah, coba dicek dompetnya, topinya, sepatunya, tasnya, ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Kata para ulama, tetap haram untuk hewan-hewan yang dia tidak bisa dimakan. Tidak bisa dimakan. Oleh karena itu, yang perlu kita perhatikan adalah, pertama, permasalahan ini adalah permasalahan yang digunakan untuk wadah. Ya, penggunaan bangkai ini untuk wadah. Ingat tadi ya, tidak untuk dimakan, meskipun bisa dijadi sayur kikil gitu ya, tapi nggak boleh. Yang kedua adalah yang diperbolehkan untuk dibersihkan itu hanyalah kulit hewan yang boleh dimakan. Kulit hewan meskipun bangkai tapi boleh dimakan ketika sudah disembelih. Meskipun dia sudah jadi bangkai, maka kulitnya tetap boleh digunakan. Dagingnya nggak bisa. Dagingnya nggak bisa. Bahkan lemaknya nggak bisa. Lemaknya nggak bisa. Benar-benar hanya kulitnya saja. Itu kalau hewan yang bisa dimakan. Kalau yang nggak bisa dimakan, maka baik kulitnya, dagingnya, minyaknya, lemaknya haram untuk digunakan. Kemudian bagaimana Ustaz cara mensucikannya? Bagaimana cara mensucikannya? Maka cara mensucikannya disamak. Disamak itu bagaimana? Kalau zaman dahulu itu menggunakan dedaunan atau sesuatu yang memang seperti sabun. Entah itu daun sirih atau daun bidara atau daun akasia. Di sini disebutkan wa yasluhu ad-dibagh bi tanzifil adha wal qadar alladhi kana fil jild biwasitatil mawad tudafu ilal ma', bahwa boleh digunakan apabila sudah dibersihkan, disamak dengan cara menambahkan air dengan al-milh, dengan garam. Zaman dahulu cara membersihkan itu pakai garam. Awi bin nabatat, atau dengan tumbuh-tumbuhan al-ma'ruf yang diketahui atau yang biasa digunakan. Kal qarad itu akasia. Akasia, daun akasia ternyata itu bisa digunakan untuk membersihkan lemak-lemak atau cairan-cairan daging-daging dari bangkai. Awil ar'ar. Ar'ar ini gak tahu bahasa Indonesianya apa. Kalau bahasa ininya, bahasa apa Latinnya itu apa tadi namanya? Juperes apa gitu. Namanya Juperes, nama Latinnya. Dia sejenis tumbuhan juga. Sejenis tumbuhan yang seperti buah beri. Seperti buah beri yang sepertinya di Indonesia nggak ada. Ini yang biasa digunakan. Nah, dari sini bisa kita ambil faedah bahwa membersihkannya bisa menggunakan apa saja. Selagi benar-benar bersih, hilang dari lemak, dari darah, dari daging bangkai tersebut. Karena selain kulitnya adalah najis. Dan yang dibersihkan itu bagian dalam, bukan bagian luarnya. Karena bagian luarnya itu suci. Bagaimana Nabi Muhammad SAW pernah memegang bangkai kambing yang cacat. Ya, Nabi Muhammad SAW pernah lewat bersama dengan para sahabatnya, kemudian melihat bangkai kambing yang cacat telinganya. Lalu Nabi Muhammad SAW mengangkatnya dan mengatakan, siapa yang mau membeli bangkai ini? Para sahabat semuanya terdiam. Siapa yang mau membeli bangkai? Sudah bangkai kambing cacat lagi. Para sahabat mengatakan, kalaulah dia hidup, belum tentu ada dari kami yang mau membelinya ya Rasulullah. Kalaulah itu bukan bangkai, kalaulah itu bukan kambing mati, kambing hidup saja kita belum tentu mau belinya karena dia cacat ya Rasulullah. Ya sudah, siapa yang mau ini gratis kata Rasulullah. Para sahabat juga diam. Gak ada yang mau nerima, bangkai, cacat lagi. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, dunia lebih hina dari ini. Allahu Akbar. Dunia lebih hina dari bangkai kambing yang cacat.
Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran. Kalaulah itu bangkai kambing luarnya najis, maka nggak mungkin Nabi mau memegangnya. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa bagian luarnya, bulunya dan segala macamnya itu tidak najis meskipun sudah jadi bangkai. Yang najis adalah bagian dalamnya, darahnya, cairan yang keluar dari bangkai tersebut, lemaknya, dagingnya, itulah yang najis. Adapun bagian luarnya tidak najis. Sehingga yang disamak, yang dibersihkan adalah bagian dalam. Dan itu boleh menggunakan apa saja selagi bersih. Zaman sekarang sudah ada sabun, pakai deterjen ya, pakai pembersih piring atau pakai pembersih lantai sekalian kalau mau bersih gitu ya. Tapi enggak, ada pembersih khusus buat pembersih kulit. Itu bisa digunakan. Selagi hewan-hewan tersebut bisa dimakan, maka boleh dibersihkan, disamak dan dimanfaatkan. Hal ini ayyuhal hibba, kata Syekh Ibn Baz rahimahullah, sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah. Bagaimana seseorang tatkala ternaknya mati, itu kan sedih, ya Rabb, rugi dia pastinya. Hewan ternak yang sudah dia jaga itu mati. Nah, untuk menghiburnya, di antara bentuk kasih sayang Allah, kata Syekh bin Baz rahimahullah, adalah dengan Allah masih mengizinkan orang tersebut untuk memanfaatkan kulit ternaknya. Masya Allah, masih ada hiburan dari Allah. Sudah sabar ya. Sapi, apalagi kalau sudah mau Idul Adha gitu ya, sudah dirawat lama gitu ya, qadar Allah dekat mau Idul Adha, mau dijual nih, malah mati. Sabar. Tapi Allah juga masih berbaik hati memberikan kita hiburan bahwa kulitnya masih bisa dimanfaatkan. Apalagi zaman dahulu. Zaman dahulu itu sangat sulit untuk menemukan wadah. Sekarang ya gampang sekali kita menemukan wadah ya. Dari mulai gelas yang harganya berapa? 100 rupiah gitu ya, gelas plastik gitu, ada semuanya. Namun alhamdulillah ini syariat datang dari Allah dan Rasulnya, dan wajib kita tahu, wajib kita pelajari karena terkandung dalamnya banyak sekali hikmah. Dari sini saja, meskipun kita nggak menggunakannya, kita nggak pakai itu botol dari kulit sapi atau apa itu ya, tapi kita tahu bahwa itu sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang dari Allah. Wallahu ta'ala alam bissawab ayyuhal ahibbah. Inilah pembahasan kita tentang bejana, tentang wadah yang kita simpulkan pertama, yang terbuat dari emas dan perak. Maka penggunaannya kalau untuk makan dan minum, sepakat para ulama haram. Tapi kalau digunakan untuk selain makan dan minum, maka ini sebagian ulama membolehkannya dan sebagian para ulama tetap mengharamkannya. Perhiasan gimana Ustaz? Perhiasan untuk wanita emas boleh. Tapi ingat untuk ibu-ibu, perhiasan emasnya digunakan untuk berhias di depan suami atau mahramnya. Jangan salah kaprah. Bagaimana ibu-ibu? Ustaz, kan boleh Ustaz menggunakan emas sebagai perhiasan. Kemudian dia keluar pamer-pamer emas tuh digini-giniin sama di jarinya. Di luar, di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya dan bukan suaminya. Ini juga gak boleh. Perhiasan tersebut hanya boleh ditampakkan di hadapan suaminya atau mahramnya. Ya, ini perhiasan. Ini perlu diperhatikan karena banyak ibu-ibu salah kaprah. Karena tahu hukumnya wanita boleh pakai emas sebagai perhiasan, udah itu dipakai semuanya. Jadi mulai sudah mau pakai jilbab, sengaja biar kalungnya kelihatan, ditaruh luar kalungnya gitu ya. Gitu. Kalau ditaruh dalam nggak kelihatan Ustaz, ditaruh luar gitu kalungnya. Ini nggak boleh ya. Meskipun emas itu boleh perhiasan bagi wanita, namun boleh digunakannya itu di hadapan suami atau mahramnya. Kemudian tadi pembahasan yang kedua apa? Tentang menambal wadah menggunakan emas dan perak. Kalau menggunakan emas tidak boleh sama sekali, para ulama sepakat. Tapi menggunakan perak boleh kalau sedikit. Karena yang pertama ada kebutuhan, dan yang kedua ini yang pasti karena ada dalil dan contoh pengecualian dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tentang menggunakan wadah orang kafir, hukumnya pada asalnya boleh selagi tidak ada najis di situ atau kita tahu bahwa orang tersebut terhindar dari najis. Orang kafir tersebut tidak terbiasa dengan hal-hal yang najis. Kalaupun seandainya kita tahu, maka step pertama kita cari dulu yang lain. Kalau nggak ketemu, maka boleh tapi harus dicuci dulu. Dan yang keempat, penggunaan kulit bangkai. Kulit bangkai.
Kalau bangkainya dari hewan-hewan yang halal untuk disembelih, maka boleh. Namun untuk bangkai dari hewan-hewan yang tidak boleh atau tidak halal meskipun disembelih, maka haram. Dan ini juga berlaku bagi hewan-hewan yang tidak halal disembelih tadi, meskipun disembelih tetap haram. Jangan juga diakalin. Ustaz, kan bangkai dari hewan yang tidak boleh dimakan haram. Berarti kita sembelih aja, Ustaz. Biar matinya nggak jadi bangkai. Enggak, tetap jadi bangkai. Karena memang ketika disembelih, meskipun disebut nama Allah, hewan tersebut tidak bisa dimakan. Sehingga tetap matinya jadi bangkai. Sebagaimana babi tadi. Babi tadi itu seperti itu. Meskipun hidupnya suci. Sebagian para ulama mengatakan enggak. Najisnya babi tidak seperti najisnya anjing. Jadi najisnya babi tidak seperti najisnya anjing. Meskipun hidupnya babi itu suci, tidak najis, tapi ketika sudah disembelih, maka jadi bangkai. Dan jadi najis. Wallahu ta'ala bishawab. Inilah yang bisa kita bahas pada pertemuan siang hari ini. Kurang dan lebihnya ana mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah maka ana mohon ampun kepada Allah dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian, ana mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, masih ada waktu sampai